Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Makfira. Di sini saya akan menjelaskan terkait 3 materi yang telah dipelajari dalam mata kuliah teori konseling 1 ini. Antara lain yang pertama, teori dan teknik pendekatan psikoanalisis, kedua, teori dan teknik pendekatan Adlerian, dan yang ketiga, teori dan teknik pendekatan eksistensial. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu teori dan teknik pendekatan psikoanalisis. Psikoanalisis pertama kali dicetuskan oleh ahli yang bernama Sigmund Freud, yang dimana biografinya tercantum sebagai berikut. Psikoanalisis sendiri merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut, yang pada umumnya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Psikoanalisis memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada pendidikan. Hubungan di antara mereka seperti sebuah perkawinan di mana kedua pasangan sadar akan kebutuhan bersama mereka, tetapi tidak terlalu mengerti satu sama lain dan karena juga tidak mengerti akan namanya menyatu. Jadi, tujuan-tujuan pendidikan yang dinyatakan berdasarkan analisis psikoanalisis adalah memberi tuntutan bagi pendidik dan anak didik tentang apa yang hendak dicapai, kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, dan tentang kemajuan yang dicapai oleh anak didik. Psikoanalisis memandang manusia sebagai homo volens di mana perilakunya dikendalikan oleh dorongan alam bawah sadarnya. Secara singkat, menurut pendekatan psikoanalisis, perilaku manusia adalah hasil interaksi dari 3 pilar atau komponen kepribadian, yakni komponen biologis, psikologis, dan sosial, atau unsur hewani, rasional, dan moral. Teori psikoanalisis Sigmund Freud ada 2 dalam hal ini, struktur kepribadian dan dinamika kepribadian. Struktur kepribadian sendiri terbagi menjadi 3, yakni id atau das Es, ego atau das Ich, dan superego atau das Über-Ich. Id atau das Es adalah energi psikis dan naluri yang menekan manusia agar memenuhi kebutuhan dasar. Selanjutnya, ego atau das Ich merupakan terperangkap di antara 2 kekuatan yang bertentangan dan dijaga serta patuh pada prinsip realitas dengan mencoba memenuhi kesenangan individu yang dibatasi oleh realitas. Kemudian, superego atau das Über-Ich merupakan sama halnya dengan hati nurani yang mengenali nilai baik dan buruk. Adapun teknik pendekatan psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling, yaitu asosiasi bebas, analisis mimpi, analisis transferensi, analisis resistensi, dan interpretasi. Materi yang kedua yaitu teori dan teknik pendekatan Adlerian, di mana pendekatan Adlerian ini dikembangkan oleh seorang ahli yang bernama Alfred Adler, di mana biografinya adalah sebagai berikut. Hakikat manusia Alfred Adler menghapus teori-teori dasar Freud karena dia percaya Freud terlalu sempit dalam menekankan pada ketentuan biologis dan insting. Adler percaya bahwa individu mulai membentuk suatu pendekatan terhadap kehidupan di suatu tempat dalam 6 tahun pertama kehidupan. Fokus Adler adalah pada bagaimana persepsi orang-orang tentang masa lalu dan interpretasinya terhadap kejadian-kejadian awal akan terus mempengaruhinya. Didasarkan pada banyak latar belakang teoritis, Adler bertentangan dengan Freud. Menurut Adler, manusia dimotivasi terutama oleh hubungan sosial, bukannya desakan seksual. Perilaku adalah berorientasi tujuan, dan kesadaran adalah fokus dari terapi. Dari perspektif Adlerian, perilaku manusia tidak ditentukan semata-mata oleh hereditas dan lingkungan. Sebagai gantinya, kita mempunyai kapasitas untuk menginterpretasikan, mempengaruhi,
dan menciptakan kejadian. Adler menyatakan bahwa kita lahir tidak sepenting apa yang kita pilih untuk melakukannya dengan kemampuan dan keterbatasan yang kita miliki. Adlerian berfokus pada pendidikan kembali individu dan membangun kembali bermasyarakat atau bersosialisasi. Perilaku bermasalah dan tidak bermasalah. Ketidakmampuan untuk percaya diri sendiri dan mempercayai orang lain, ketakutan untuk mencintai dan membina hubungan yang erat. Pada hakikatnya, manusia mempunyai rasa percaya diri. Namun, antara satu dengan yang lain ada perbedaan, yaitu ada yang memiliki rasa percaya diri rendah dan ada yang rasa percaya dirinya tinggi. Rasa percaya diri diperlukan di mana saja seseorang itu berada. Karena itu, rasa percaya diri perlu dibangun dan dikembangkan secara positif dan objektif. Ketidakmampuan untuk mengenali dan mengekspresikan kemarahan, penolakan kekuasaan seseorang sebagai seorang individu dan tidak memiliki perasaan berkuasa. Rendahnya penyesuaian diri dapat tampak dari perilaku mudah marah, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan, tidak mampu untuk menghindar dari perilaku menyimpang meskipun sudah diperingatkan atau dihukum. Materi terakhir yaitu teori dan teknik pendekatan eksistensial, di mana pendekatan eksistensial ini sendiri dikembangkan oleh Viktor Frankl, yang mana biografinya adalah sebagai berikut. Menurut Gerald dalam Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi tahun 2013, pendekatan eksistensial humanistik memusatkan perhatian pada asumsi-asumsi filosofis yang melandasi terapi. Pendekatan eksistensi humanistik menyajikan suatu landasan filosofis bagi orang-orang dalam hubungan dengan sesamanya yang menjadi ciri khas, kebutuhan yang unik, dan menjadi tujuan konselingnya, dan yang melalui implikasi-implikasi bagi usaha membantu individu dalam mengatasi pertanyaan-pertanyaan dasar yang menyangkut keberadaan manusia. Frank memberikan dasar filosofis dari logoterapi dalam bentuk 3 rangkaian dasar filosofis sebagai prinsip-prinsip logoterapi, yaitu kebebasan kehendak, kehendak akan makna, dan makna hidup. Kebebasan kehendak merupakan suatu yang sudah hadir dalam diri manusia. Kebebasan tak lagi hilang dalam situasi apapun. Karena itu, kebebasan tidak perlu dicari lagi di luar diri seseorang. Kebebasan pada manusia diandaikan dengan adanya tanggung jawab, bukan semata-mata sebagai suatu pelarian atau eskapisme dari sesuatu. Dengan adanya kebebasan, maka manusia memungkinkan untuk memilih dan memutuskan sesuatu yang bermakna untuk dirinya yang unik. Ini berarti memungkinkan seseorang memperoleh kehendak akan makna, yang merupakan suatu motivasi fundamental untuk memperoleh hidup yang bermakna. Dalam prinsip yang ketiga, yaitu makna hidup, kehidupan seseorang adalah sesuatu yang konkret dan unik. Hal ini dapat terlihat dalam perwujudannya dalam beberapa nilai, seperti nilai kreatif, nilai pengalaman, dan nilai sikap. Itulah tadi penjelasan terkait 3 materi yang saya bawakan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.